Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di pagi hari ini bersama kita Kompreso NS kita akan belajar mengenai software desain dua dimensi yaitu CorelDRAW. Nah, mari kita buka dulu aplikasinya CorelDRAW. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sudah terbuka. CorelDRAW yang kita gunakan pada belajar pagi hari ini adalah CorelDRAW X7 64 bit. Nah, CorelDRAW ini disesuaikan dengan laptop atau PC teman-teman ya, spesifikasinya. Teman-teman bisa diinstal di laptop dengan RAM 2 GB maupun 4 GB. Itu X7 sudah bagus sekali, masih tidak nanti performanya tidak lemot atau yang lain sebagainya. Nah, tampilannya seperti ini untuk CorelDRAW. Di sini kita akan mengulas dahulu dasar-dasar fitur-fitur yang ada di sini, gunanya untuk apa dan lain-lain. Nah, pertama itu adalah di sini ada CTRLN. Ini adalah untuk membuat untuk membuat lembar baru seperti di Word CTRLN. Kita coba. Nah, di sini akan ada lembar baru seperti pada gambar. Nah, di sampingnya ini ada open. Ini kita gunakan untuk membuka file CorelDRAW sudah jadi di file kita di laptop kita. Terus ada CTRL-S atau save. Nah, di sini kita untuk meng-save pekerjaan kita sama dengan jadi MS Word. Kita CTRL-S. Nah, di sini kita pilih. Kita akan meng-save-nya dalam bentuk apa, CorelDRAW atau PDF atau yang lain. Di sini kita juga bisa menyesuaikan versi. Nah, versi di sini bisa kita turunkan dan bisa kita naikkan sesuai kebutuhan kita. Nah, yang selanjutnya di sini ada undo dan juga redo. Undo redo di sini digunakan sama buat untuk mengembalikan pekerjaan dan meredo pekerjaan. Nah, dan juga di sini ada import. Nah, import ini kita gunakan untuk memasukkan file ke dalam gambar kerja kita. Misal ini. Nah, kita klik import. Kita tempatkan. Nah, sudah muncul di sini. Atau ada alternatif lain juga untuk mengimport, yaitu dengan cara kita menarik drag and drop. Nah, ini drag and drop. Nah, kita tarik terus kita masukkan ke dalam ini jegrek. Nah, udah itu import. Terus di sini ada CTRL-E export. Nah, ini CTRL-E, kita ekspor file yang kita kerjakan. Kita mau simpan dalam bentuk apa? PNG, JPG, PDF atau yang lain sesuai kebutuhan kita. Di sini ada langsung publish ke PDF juga ada. Di sini ada tampilan zoom. Nah, ini kita untuk menzoom pekerjaan kita seperti ini, atau kita bisa gunakan dengan scroll di mouse. Scroll ke atas untuk memperbesar atau menzoom, scroll ke bawah untuk memperkecil pada tampilan ini, teman-teman. Nah, ini ada full screen view. Nah, kita untuk misal kita mau melihat pekerjaan kita, kita klik ini. Nah, terus untuk keluarnya kita klik ESC. Seperti itu, teman-teman. Dan di bawah ini ada ukuran kertas. Nah, misal kita mau pilih ukuran kertas A4, kita klik A4. Terus di sini ada ukuran kertasnya tersebut. Terus di sini ada layoutnya. Misal ini potret, di sini ada landscape. Nah, kita ubah juga bisa. Terus di sini ada unit satuan yang kita gunakan. Misal dalam pekerjaan ini kita milimeter ya. Nah, karena satuan dalam bisa dikatakan dalam teknik itu adalah milimeter. Kita klik. Terus di sini adalah tampilannya juga. Itu sudah. Terus fitur yang lain di sebelah sini dulu. Nah, ini ada kursor pick tool. Pick tool ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ini untuk misal kita pekerjaan apa mau kembali biar kita bisa leluasa di sini, kita klik di sini. Terus misal di sini
di sini ada shape tool. Shape tool di sini digunakan untuk mengubah bentuk-bentuk shape. Jadi misal kita ada bentuk apa, kita bisa mainkan bentuknya di fitur ini. Smooth, smear, twirl, track, ripple, smooth, dan horizontal. Jadi di sini digunakan untuk merubah bentuk-bentuk bidang, kayak gitu, kasarnya kayak gitu. Misal ya kita punya kayak gini. Nah, di sini kita pilih shape tool. Nah, ini kita bisa mainkan. Di sini kita bisa mainkan garisnya dengan fitur shape tool tadi. Seperti ini. Nah, misal. Nah ini. Terus di sini ada crop. Nah, ini digunakan untuk mengcrop sebuah bagian. Jadi misal kita punya objek tadi, kita masukkan dulu. Nah, kita ingin mengcrop, klik saja di sini, akan muncul kotak seperti ini. Lalu kita tempatkan pada yang ingin kita ambil saja. Misal kita mau ambil ini. Nah, ini kita enter. Nah, seperti ini cropnya. Di fitur crop ada juga selain crop, ini ada knife. Knife ini pisau. Nah, ini untuk apa jenenge, membuat bidang yang ingin kita kurangi, knife. Nah, seperti ini. Misal seperti itu, knife. Terus di sini ada juga virtual segment delete dan juga iris. Iris ini untuk menghapus ya, sama dengan tadi harus ada objek misal nih. Nah, kita hapus dengan iris. Kita hapus dengan mudah, ini pakai iris. Tapi ini biasanya digunakan untuk menghapus background objek yang tidak diperlukan, gitu, dengan fitur iris. Yang sering digunakan pada fitur ini adalah crop dan juga iris dalam pengerjaan CorelDRAW. Terus yang di bawahnya ada zoom tool. Ini sama, tapi sama fungsinya dengan yang ada di sini. Tapi lebih praktisnya kita gunakan scroll up dan down pada mouse saja, lebih enak. Di sini ada fitur freehand tool. Ini digunakan untuk membuat garis nih. Pertama ada freehand. Nah, free bebas hand, tangan bebas. Nah, di sini digunakan untuk membuat garis-garis lurus. Nah, cara untuk membuat garis lurus biar sempurna itu sini. Klik, terus kita tekan tombol shift. Lalu klik pada mouse, klik kiri jebret. Nah, di sini akan muncul garis lurus. Nah, dari garis lurus ini bisa kita buat sebuah objek juga. Nah, dengan cara menyambung-nyambungkan seperti ini. Nah, seperti ini untuk garis lurusnya. Terus di sini ada two point line. Two point line di sini sama fungsinya, cuman di sini lebih untuk membuat garis lurusnya harus dengan teknik yang berbeda. Kalau tadi kan freehand, klik terus kita lepas kliknya, klik lagi sudah muncul. Kalau ini harus di klik dan ditekan terus sampai garis terluar, tapi kita klik. Nah, ini baru jadi. Di bedanya dengan yang tadi kan yang freehand kan nggak perlu ditahan, ini harus ditahan. Nah, selanjutnya di sini ada 3 point curve. Nah, 3 point curve ini yang membuat garis-garis lingkar. Nah, seperti ini. Ini lebih fleksibel di 3 point curve. Klik, seret. Ini harus ditahan ya. Ini ditahan, seret, terus kita lakukan. Misalnya kita mau buat setengah lingkaran sempurna, ya tinggal kita klik, seret, shift, lalu kita angkat. Shiftnya masih kita tekan ya. Nah, gini. Kalau gini, klik, seret, CTRL. Nah, kalau kita CTRL, lingkarannya akan sempurna. Seperti ini. Kita ulang ya.
klik save, terus kita CTRL. Nah, seperti ini. Di fitur ini yang sering digunakan adalah freehand, 2 point length, sama 3 point curve. Di yang lain jarang sekali digunakan. Terus di sini ada artistic medial tool. Ini di sini ada brush. Brush itu menyemprotkan dengan apa ya? Seperti ini misalkan. Brush akan sesuai dengan kita ya pilih sih. Di sini ada banyak fitur brush. Nah, seperti ini. Ini jarang sekali digunakan karena untuk fitur desain ini mungkin di bagian desain tertentu. Ini ada spray. Spray ini kayak spraynya. Hasil teknisnya ini adalah kayak ada objek yang disemprotkan gitu. Jadi bentuknya akan seperti ini. Sebentar ditunggu teman-teman. Nah, akan seperti ini, brush. Jenis spray. Terus ada juga di sini fitur tadi kaligrafik dan juga laser. Fitur ini jarang sekali digunakan. Ini digunakan untuk desain-desain tertentu saja. Lebih ke nilai artistik tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada tool rectangle. Ini digunakan untuk membuat kotak. Kotak biasa seperti ini ya, kotak. Namun ada teknik tertentu untuk membuat kotak yang kita inginnya sama sisi dan sempurna. Caranya klik, lalu kita tekan CTRL. Nah, ini akan sama besar sih, sama panjang sisinya. Nah, ini sama kan, dibuktikan dengan yang ada di sini teman-teman. Ukurannya sama. Caranya seperti itu tadi. Klik lalu kita CTRL. Ya, jadi terus di sini ada fitur ellipse tool untuk kita membuat lingkaran. Buat lingkaran sama tekniknya dengan membuat kotak tadi untuk menghasilkan lingkaran yang sempurna. Klik kita CTRL juga. Nah, ini akan membuat lingkaran yang sempurna. Terus di sini ada polygon tool. Ini bisa kita untuk segi 5, segi 6 dan lain-lain. Sama, kita klik CTRL agar sama sisi juga. Nah, namun di sini ada tambahan lagi. Misal kita mau ini mau kita buat berapa? Dikatakan segi 4, segi 5, segi berapa ya? Nah, fiturnya ada di sini teman-teman. Di sini ada di sini. Misal kita mau hanya 4, nah kita kurangi saja. Yang mau tambah, kita tambah saja. Nah, semakin banyak. Terus di fitur ini juga nggak hanya segi 4, 5, 6, tapi di sini ada juga yang lain, star. So, kita mau bikin bintang, sama kita CTRL biar sama juga bisa kita tambahkan jumlah geriginya. Nah, seperti ini. Terus di sini ada kompleks star juga, sama seperti ini. Kita mau tambah juga bisa. Ada lagi spiral dan lain-lain. Nah, kayak nyamuk gini ada juga. Terus basic shape, kita mau pilih shape apa ya? Di sini ada banyak sekali tampilan. Nah, misal mau kita datar genjang, love you juga ada seperti ini. Basic shape, ada arrow shape juga, shape arah. Nah, ini juga ada, misal ini juga ada. Terus flow cut shape. Flow cut ini bentuk-bentuk tertentu, misal mau banyak juga ada. Terus banner shape dan color shape banyak sekali. Jadi di bagian ini tadi polygon shape ini banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk pembuatan fitur ini. Terus yang di bawahnya adalah ada huruf A ini teman-teman, A ini adalah untuk membuat teks. Nah, teks di sini kita klik dulu, lalu kita klikkan di lembar kerja,
baru kita tulis. Misal kita tulis UNS Jaya. Nah, seperti ini. Terus kita klik di pick tool ini. Misal kita mau ingin merubah fontnya, klik di sini. Nah, pilih font. Misal kita mau bikin ini. Nah, pilih saja, atau kita mau bikin Futura. Kita bold juga bisa, kita italic juga bisa, garis bawah. Nah, seperti ini. Seperti itu fitur teksnya. Ini misal ada juga fitur di satunya ini. Misal kita mau buat teks yang tersusun medianya. Nah, itu kita harus klik yang di bawahnya ini tadi, table. Kita klikkan. Nah, kita bisa buat teks dalam tiap tabel masing-masing. Nah, ini seperti ini teman-teman. Well, gitu ya. Terus yang di bawahnya ini parallel dimension. Parallel dimension ini kita membuat ukuran garis. Nah, gini. Jadi misal kita ada objek, kotak. Kita mau mengukur berapa sih panjangnya. Kita klik di sini sampai sini. Klik tahan ya. Klik tahan, kita tarik. Bawahnya akan muncul 5821. Kita sesuaikan dengan yang di sini, kurang lebih sama. Ya, seperti itu. Fiturnya dia digunakan untuk mengukur bentuk objek, angular, segmen, dan horizontal, dan masih banyak yang lainnya. Tapi jarang digunakan. Biasanya ini digunakan untuk desain interior dan lain, kan harus ada ukuran kayak gitu. Terus di sini ada juga straight line connector. Nah, ini jarang juga digunakan. Ini hanya untuk membuat titik-titik untuk kita membuat sebuah bidang. Jarang sekali digunakan. Di sini di bawahnya langsung ini ada drop shadow tool. Drop shadow tool ini banyak sekali fiturnya. Ada contour, blend, distort, envelope, dan extrude. Nah, drop shadow ini adalah yang kita gunakan untuk membuat bayangan. Drop shadow ini dengan membuat bayangan. Di bawahnya ada kontur. Kontur ini digunakan untuk mempertebal tampilan belakang dari benda itu. Terus ada distort. Distort itu untuk bisa kan kayak merusak ya. Jadi distort ini membuat tampilan lebih aneh gitu. Terus envelope ini juga untuk melekuk-lekukkan objek. Extrude ini untuk menambah untuk membuat tampilan menjadi 3 dimensi kayak gitu. Nah, kita pakai coba satu-satu. Drop shadow, misal kita tadi ada tulisan ya, UNS Jaya. Nah, di sini drop shadow itu akan membuat sebuah bayangan. Kita klik drop shadow, kita klik di sini, tarik ke bawah, kan ada bayangan seperti ini. Kita tarik ke atas juga bisa, kita tarik ke samping juga bisa, mendatar gini. Fungsinya seperti ini. Terus yang di fitur yang lain, kontur. Kontur ini adalah garis luar dari objek. Nah, kita klik, tinggal kita ubah warna kuning bisa. Nah, ini. Dan di sini adalah untuk pengaturannya, teman. Kita mau kontur keluar atau kita kontur ke dalam. Tapi biasanya digunakanlah kontur keluar, outside kontur gitu. Terus jumlah kontur bisa kita tambah. Misal kita mau 2, 3, atau 1, kita bisa kecilkan besarnya kontur ini. Nah, misal kita kecilkan, kita mau 2 kontur. Nah, seperti ini. Tampilannya kan seperti ini. Terus di fitur drop shadow ini tadi juga ada yang di bawahnya kontur, ada blend. Blend ini nggak semua objek bisa kita blend, hanya objek-objek tertentu saja. Terus distort. Nah, distort ini adalah ini jangan kita gunakan ya. Ini biasanya membuat lag tampilan kita. Nanti ngehang kayak gitu. Soalnya distort ini kayak merusak objek gitu fungsinya.
Ya langsung ke envelope saja. Envelope. Nah, envelope ini digunakan untuk melekuk-lekukan tulisan atau benda. Misal seperti ini. Kita klik dulu, klik envelope, nanti akan muncul garis biru di sekitar objek. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Sudah envelope jadi. Ini sesuai kreasi kita. Nah, belakangan ada extrude. Extrude ini membuat gambar menjadi 3 dimensi. Caranya kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kan ada bayangan di bawahnya, belakangnya. Lalu kita ubah di sini warnanya. Nah, seperti ini. Jadi caranya tadi kita ulang. Jadi kita klik extrude, lalu kita klik pada objek, tarik ke bawah. Terserah di bawah, ke atas, ke samping, ke kanan, kiri bisa. Sini kita ke bawah. Terus di sini adalah pengaturannya, ada extrusion color, extrusion bevel, dan lightingnya. Nah, biasanya kita harus mengatur colornya, warnanya di gambar yang ungu ini. Kita pilih yang paling pojok. Nah, di sini kita ubah menjadi yang kita inginkan, misal kuning. Nah, seperti ini. Terus di sini juga bisa kuning. Terus di sini ada lightingnya. Terserah teman-teman mau arahkan ke bagian mana sesuai kebutuhan. Gitu. Itu adalah Victory Extrude tadi, teman-teman. Ini juga digunakan sesuai kebutuhan teman saja. Misal tidak ya, misal mau objek yang biasa-biasa saya juga silahkan. Terus di bawahnya, di bawah drop shadow kita ada yang namanya transparency tool. Transparency tool ini adalah untuk membuat membuat transparan dari objek. Misal kita ada warna, misal kita ada objek. Nah, ini nggak harus objek, bisa tulisan juga seperti ini. Nah, misal kita kasih objek ini ya, ini bisa kita ubah-ubah. Jadi caranya sini kan ada objek, misal kita mau ada warna di sini. Caranya apa? Nah, di sini ada banyak sekali warna. Tinggal kita klik saja. Misal kita ada objek di sini, kita mau warna biru, kita klik saja di sini, cekrek biru langsung. Ini misal tulisan juga, misal kita mau warna merah, ada. Nah, seperti ini. Terus di sini transparency tool kita gunakan. Nah, ini untuk membuat objek ini. Nah, seperti ini, transparan loh, ada transparan di bagian tertentunya sesuai kita mengarahkan anak panahnya ini. Jadi misal kita mengarahkan ke sini, ya yang akan transparan di bagian sini, di bagian yang hitam ini. Kita arahkan juga bisa di sini, kita ubah ininya juga bisa seperti ini. Nah, transparan. Untuk tulisan sama juga. Misal ini kita mau ke arah sini, nah sama. Terus ada praktisnya, di sini ada fiturnya, teman-teman. Misalnya kita klik transparan. Nah, di sini akan muncul ini uniform transparent. Yang sering digunakan adalah ini fountain transparent. Nah, langsung auto dia bertransparan secara otomatis. Tinggal kita mengarahkan kebutuhan kita. Nah, di sini di fountain transparent ada fitur lagi. Ini kan untuk garis lurus biasa. Ini ada fitur untuk membuat transparan secara lingkaran. Nah, elip. Sini ada sesuai separuh ini. Juga ada untuk X di tengah. Nah, X lingkaran. Jadi ya, untuk membuat transparannya itu membentuk angka X di tengah-tengah gitu. Seperti ini contohnya. Nah, itu. Nah, sering digunakan untuk transparent shape adalah itu tadi, teman-teman. Jadi ada yang sering digunakan, ada yang enggak. Soalnya yaitu yang sesuai dengan fungsi masing-masing.
fungsi masing-masing tersebut. Ini transparent tool, tadi kita gunakan yang fontaine, ada yang garis lurus, lingkaran, separuh, dan juga bentuk X. Sama juga di angka atau huruf fontaine, ini juga akan sesuai kebutuhan juga, seperti ini contohnya. Nah, lalu di bawah transparent ada yang namanya color eyedropper tool. Ini adalah jahatnya CorelDRAW, teman-teman. Ini kita bisa mengambil warna yang kita mau. Jadi misal kita menemukan warna yang unik bagi kita, misal pada sebuah foto ya, pada sebuah foto, misal pada sebuah foto kita kok tertarik dengan warna tersebut. Misal pada foto ini ada warna yang menarik, misal warna air ini coklat. Kita klik tadi color eyedropper tool, nah kita arahkan ke warna yang kita inginkan, akan muncul. Lalu di sini akan muncul, nah add to palette spread, nah akan muncul di sini, bawah. Nah, lalu kita bisa gunakan ke dalam objek yang akan kita warnai tersebut. Kita punya objek ini ya, kita kan sudah terutama tadi nyolong warna, kita aplikasikan warna tersebut. Nah, jadi kan di situ. Jadi fungsi color eyedropper tadi untuk mengambil warna di sebuah objek yang misal kita tertarik, wah kok ini warnanya api ya, kok warnanya bagus sekali ya, kita bisa seret ke lembar kerja, kita color eyedropper, kita ambil warna tersebut, seperti itu. Terus di sini ada interactive fill tool, kayak ember tumpah ini. Ini fungsinya untuk mewarnai dari objek. Namun kita ada cara yang instan tadi, kita gambar objek langsung kita pilih warna di sini. Ini digunakan misal tidak muncul warna di sini, gitu teman-teman. Oke, saya kira itu untuk fitur-fiturnya yang di bagian sini. Terus ada fitur-fitur tambahan juga di sini, di yang utama di tengah transformation. Transformation ini adalah kita untuk menduplikat objek. Misal kita ada objek ini, nah kita transformation position. Kita ingin mengcopy ini sebanyak 3 ke bawah. Tinggal kita pilih ini, bawah ini, kita klik 3. Kita tulis 3 di sini, terus kita apply. Nah, akan muncul 3 objek tambahan ke bawah. Terus kita ingin ke kanan juga, kanan, klik right, sama 3, kita klik. Kita ingin ke kiri juga 3, klik. Ke atas juga 3, klik. Gitu, seperti itu. Dan masih banyak fitur yang lain. Tapi di sini adalah fitur-fitur dasar yang biasanya akan kita gunakan dalam mendesain atau membuat sebuah karya imajinasi kita yang kita tuangkan dalam bentuk virtual 2 dimensi. Seperti tadi langkah-langkah mudahnya, teman-teman, untuk fitur-fiturnya. Saya kira cukup untuk materi dasar ini. Nanti teman-teman bisa explore lagi ke dalam lebih dalam untuk mengenai pembuatan objek ini. Oh iya, ada yang perlu saya sampaikan. Di sini ada tombol-tombol alternatif untuk teman-teman dalam mempermudah dalam pengerjaan. Contohnya, misal kita mau objek dulu. Pengen gambar itu ada di tengah. Bagaimana caranya? Ada tombol alternatif yaitu huruf P. Kita klik P, tombol ini akan berada di center lembar kerja, tengah lembar kerja. Seperti itu caranya. Terus misal kita mau garis bantu. Di sini tersedia fitur ruler, ada yang dari atas, ada yang dari samping. Nah, nih kita pengen ruler ini berada di tengah-tengah lembar kerja pas sama dengan objek tadi, kita tekan P. Nah, di tengah. Dari sini juga kita tekan P, kita ada di tengah. Nah, misal pengen garis ini menjadi patokan dan tidak bisa bergerak, kita klik garisnya, kita klik kanan, lock object, sama ini, klik kanan, lock object. Nah, garis ini sudah tidak akan bisa berpindah. Sama halnya dengan misal kita pengen kotak ini gaming tengah terus, kotaknya ini biar ada di tengah terus.
sama klik kanan lock object. Terus saat pengerjaan saya ingin memindahkan objek ini, tinggal saja klik kanan unlock object. Nah, dia sudah bisa berpindah lagi kayak gitu. Terus ada tombol alternatif juga. Yang pertama adalah CTRL. Ini kita gunakan CTRL apa? CTRL apa itu ya? Pertama CTRL-D. CTRL-D adalah duplikat. Kita akan menduplikat objek sebanyak mungkin dengan CTRL-D. Lalu ada CTRL-Z untuk mengundo, sama. Ada CTRL-A untuk mengeblok semua objek, sama. Ada CTRL-X. CTRL-X adalah untuk menghapus objek. CTRL-X. Nah, dia akan hilang. Itu. Ada juga CTRL-T lalu V, copy paste. Sama. Tapi kita difasilitasi yang lebih instan itu dengan CTRL-D duplikat. Gitu. Terus ada lagi pokoknya sama dengan Word ya, ada CTRL-B untuk mengupload tulisan, CTRL-M new dokumen, CTRL-S save, CTRL-E itu export, dan juga ada CTRL-O open object. Ada juga untuk CTRL-U dan CTRL-K. Ini yang ini fungsinya masing sendiri. Kita misal ada tulisan UNS Jaya Jos. Nah, sini ada fitur CTRL-K. CTRL-K yaitu fungsinya untuk memisahkan tulisan. Nah, tulisannya akan terpisah, teman-teman. Tulisan yang kita buat dalam satu baris akan terpisah dengan CTRL-K. Terus untuk objek, misal kita punya objek dua ini, kita gabungkan. Nah ini ada apa namanya, alternatif juga yang saya lupa sampaikan. Itu adalah CTRL-G, gunakan untuk menggrup dua objek yang berbeda. Nah, jadi ini kan tadi beda, maksudnya masing-masing dua objek yang terpisah. Nah, ini kan. Kita ingin menjadikan satu, kita klik semuanya, lalu kita CTRL-G group. Nah, ini akan menjadi satu, kita klik di tengah, lalu kita pisahkan. Misal kita ingin memisahkan dengan CTRL-U, nah dia akan pisah lagi gitu. Terus tulisan tadi adalah CTRL-K. Untuk tulisan CTRL-K, teman-teman. Untuk objek kita gunakan CTRL-U kayak gitu. Alternatif yang lain. Terus nanti masih banyak lagi alternatif yang akan kita temukan saat kita mengerjakannya secara langsung, mengerjakan sebuah desain, misal pamflet dan lain. Kita menemukan alternatif lain juga seperti itu. Jadi tadi ada CTRL-A untuk mengecek semua, untuk mengeklik semua objek, CTRL-B untuk mengeblok tulisan, CTRL-C untuk mengcopy, CTRL-D untuk menduplikat, CTRL-E untuk mengekspor, CTRL-G untuk mengegrup atau menjadikan satu objek, CTRL-K dan U, CTRL-K untuk memisah tulisan, CTRL-U untuk memisah objek, dan CTRL-X untuk menghapus. Nah, CTRL itu mengundo, dan CTRL save, CTRL yang lain. Itu maksudnya ada alternatif lain. Dan juga huruf P menempatkan objek pada tengah lembar kerja. Seperti itu untuk fitur-fitur dasar dari penggunaan Corel Draw ini, teman-teman. Silakan nanti diekspor sendiri, silakan install Corel Draw X7, manfaatkan itu, ulaslah, belajarlah dengan ilmu dasar ini. Nah, kita akan berjumpa lagi nanti dalam pembuatan sebuah pamflet dalam video kita. Pembuatan pamflet dengan Corel Draw akan kita bimbing dari awal sampai akhir, sampai jadinya pamflet tersebut dan bisa menjadi media komunikasi terhadap masyarakat luas. Terima kasih untuk latihan hari ini. Semoga sukses dan semoga teman-teman bisa belajar dengan giat mengenai software Corel Draw ini. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.